Ya, jadi bentuk ini adalah merupakan bentuk relasi rekursif berkoefisien konstanta ya, C0, AN dan seterusnya itu sama dengan Fn. Nah, di mana CI untuk I sama dengan 0, 1, 2 sampai K adalah konstanta dan Fn adalah sebuah fungsi numerik dengan variabel n. Jadi Fn itu fungsi numeriknya, atau kalau dalam persamaan kuadrat itu misalkan sebagai Fx dan sebagainya. Nah, di sini diberikan sebuah contoh relasi rekursif linear berkoefisien konstanta. Ada 3 contoh ya. Yang pertama, 2AN tambah 2AN kurang 1 sama dengan 3 pangkat N. Ini merupakan sebuah relasi rekursif linear berderajat 1. Jadi maksudnya berderajat 1 kalau dalam ini dalam bentuk relasi rekursif ya. Kalau dalam persamaan kuadratnya atau dalam persamaan yang di aljabar itu misalnya paling tinggi berpangkat 1. Nah, itu persamaannya. Nah, kemudian contoh yang kedua, AN kurang 1 kurang AN kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini berderajat 2. Jadi kalau dalam aljabar atau persamaannya ini adalah persamaan dengan pangkat tertinggi 2, seperti itu. Dan yang terakhir, B N kurang 3 kurang 3BN sama dengan N tambah 3. Ini merupakan relasi rekursif linear berderajat 3. Atau kalau seperti yang tadi dalam aljabarnya itu merupakan sebuah persamaan dengan pangkat tertinggi 3, atau kalau dalam aljabar itu bisa dikatakan sebagai polinomial ya. Nah, jadi ini adalah bentuk-bentuk relasi rekursif dengan derajat-derajatnya. Yang pertama berderajat 1, yang kedua berderajat 2, dan yang ketiga berderajat 3. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita masuk pada inti dari pembelajaran relasi rekursif ya, dimana di sini akan diberikan beberapa formula yang harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Jadi yang pertama tentang solusi homogennya. Jadi sebuah relasi rekursif linear berkoefisien konstanta, ini dari slide sebelumnya tadi ya, relasi rekursif linear berkoefisien konstanta. Jika Fn-nya sama dengan 0, maka tinggal kita gantikan saja Fn sama dengan 0, maka akan menjadi sebuah persamaan C0AN ditambah C1AN kurang 1 ditambah C2AN kurang 2 ditambah sampai dengan CKAN kurang K sama dengan 0. Nah, jadi di sini ada 3 cara untuk kalian menyelesaikan masalah relasi rekursif ya. Yang pertama ada solusi homogen, yang kedua ada solusi khusus atau solusi tidak homogen, dan yang ketiga adalah solusi total. Nah, sebenarnya solusi total ini tidak terlalu tidak karena solusi total ini hanya menggabungkan antara solusi homogen dan solusi khusus. Jadi, solusi total ini akan menjumlahkan jika solusi homogen sudah didapatkan dan solusi khusus sudah didapatkan, hasil akhirnya akan dijumlahkan yang menjadi solusi total dari relasi rekursif. Nah, itu beberapa cara untuk menyelesaikan sebuah masalah relasi rekursif. Baik. Nah, di sini di sini diberikan sebuah ilustrasi seperti apa solusi total itu. Jadi kalau misalkan yang pertama diketahui solusi homogennya, AN homogen sama dengan A0 homogen, A1 homogen, itu merupakan solusi homogen yang diperoleh. Kemudian solusi khususnya atau non homogennya ANP ya, A0 homogen, non homogen, dan A1 non homogen, sehingga solusi totalnya AN sama dengan AN homogen ditambah dengan AN non homogen. Itu merupakan solusi total. Jadi tinggal menjumlahkan antara kedua hasil akhir dari solusi homogen dan solusi non homogen. Semoga kalian bisa menerima penjelasan ini. Nah, kita lanjut terlebih dahulu. Di sini masih membahas tentang solusi homogen. Jadi, solusi homogen dari sebuah persamaan diferensial linear dengan koefisien konstanta dinyatakan dalam bentuk A dikali alfa pangkat N, di mana alfa adalah akar karakteristik dan A adalah konstanta. Nah, di sini bisa kalian nanti pahami ya, tolong dibaca dengan baik dengan mensubstitusikan A dikali A pangkat N ya, disubstitusikan pada bentuk
relasi rekursif linear berkoefisien konstanta sehingga diperoleh C0 AN-nya diganti dengan A dikali alfa pangkat N ya. Jadi C0 A kali A pangkat N, kemudian C1 dikali A pangkat kali A kali alfa pangkat N kurang 1 dan seterusnya sampai CK dikali A kali alfa pangkat N kurang K sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh sebuah solusi homogennya ya. Sehingga diperoleh sebuah solusi homogennya dengan menggunakan penyederhanaan C0 kali alfa pangkat N tambah C1 kali alfa pangkat N kurang 1 ditambah C2 kali alfa pangkat N kurang 2 ditambah dan seterusnya CK kali alfa pangkat N kurang K sama dengan 0. Ini merupakan bentuk dari sebuah solusi homogen ya. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui adalah solusi homogen ya. Solusi homogen itu memiliki dua karakteristik ya, memiliki dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik berbeda. Kemudian yang kedua, karakteristik kembar, ganda atau sama ya. Jadi jika persamaan karakteristik memiliki sebanyak K akar. Jadi kalau di persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat itu memiliki dua akar ya kan, X1 X2 itu. Jadi ini sama, ini juga seperti itu. Jadi kalau di persamaan kuadrat X1 X2 kan biasanya memiliki akar kembar X1 X2 sama atau juga memiliki akar yang berbeda. Nah, sama halnya dengan ini, relasi rekursif homogen. Jadi kalau alfa 1 tidak sama dengan alfa 2 dan tidak sama dengan alfa K, maka solusi homogen ya dapat diselesaikan dengan menggunakan AN homogen A1 kali alfa 1 pangkat N ditambah A2 kali alfa 2 pangkat N ditambah sampai dengan AK kali alfa K pangkat N. Itu kalau akar karakteristiknya berbeda atau akar-akarnya berbeda atau tidak sama. Nah, gimana bentuk solusi homogennya kalau akarnya sama, kembar atau ganda? Nah, jika akar karakteristik A1 dari persamaan karakteristik merupakan akar ganda berulang sebanyak M kali ya. Jadi sebanyak M kali ada berapa akar kembarnya. Jadi di sini bentuk solusi homogennya yang kalian ini bentuk formulanya nanti adalah A1 dikali N pangkat M kurang 1 ditambah A2 kali N di pangkat M kurang 2 dan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan alfa 1 pangkat N. Jadi di mana M ini yang harus kalian ketahui adalah M itu berapa banyak akar yang kembar ya, berapa banyak akar kembar yang terdapat pada persamaan relasi rekursif. Jadi misalnya kalau persamaan berpangkat 3 dan kemudian akarnya kembar 3 ya, misalnya alfa 1 alfa 2 sama dengan alfa 3 berarti M-nya sama dengan 3. Nah, kalau misalnya persamaannya berpangkat 2 ya, kemudian akarnya kembar, misalnya alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan 3, misalnya akarnya 3. Dan akar kembarnya sebanyak 2. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau M-nya sudah diketahui dan akar karakteristiknya sudah ada, tinggal disubstitusi saja pada bentuk solusi homogen yang ada. Nah, di sini diberikan contoh ya, ada dua nomor, tentukan solusi homogen dari relasi rekursif nomor 1 dan nomor 2. Sekarang akan kita bahas contohnya, tolong diperhatikan dengan baik ya. Nah, ini contoh yang pertama ya. Bn ditambah Bn kurang 1 dikurang 6 Bn kurang 2 sama dengan 0, di mana batasnya ya, di sini ada batasnya. Batasnya itu B0 sama dengan 0, kemudian batas B1 sama dengan 1, Fn sama dengan 0. Nah, di sini dari relasi rekursif yang ada dari soalnya ini dalam bentuk relasi rekursif ya. Kemudian kalian ubah persamaan karakteristik Bn tambah Bn kurang 1 kurang 6 Bn kurang 2 sama dengan 0, kalian ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat ya kan. Nah, kalau dilihat dari bentuk relasi